Hi, welcome to Artocles. Hari ini sesuai dengan requestan kamu, kita akan terbang ke New Jersey dan bertemu dengan seorang wanita yang aslinya dari Kolombia, lalu kemudian merantau ke Amerika dengan niatan memperoleh kehidupan lebih baik. Namun sayangnya, saat bekerja sebagai pengasuh anak, terjadi hal buruk terhadap dirinya dan juga sang majikan. Segera akan kita bahas lebih dalam. Sebelum kita ke kasusnya, saya mau memperkenalkan kamu ke satu channel yang bisa bikin gaya kamu semakin keren, yaitu channelnya Mona Lisa 2. Channel ini membahas serta mereview jam tangan keren dari yang analog, digital, serta smartwatch terbaru. Jelas banget dari unboxing sampai spesifikasi detail bakal dipaparkan ke kamu semua. Jadi cocok buat bahan referensi kalian yang emang lagi cari jam tangan keren. Kamu juga bisa cek Instagramnya Sri Watch yang juga melayani penjualan dan servis jam tangan. Apalagi sekarang banyak ngincer smartwatch yang fungsinya bukan hanya penunjuk waktu, namun juga bagian dari gaya hidup sehat yang bisa memonitoring kegiatan sehari-hari. Sekali lagi, pantengin aja channelnya Mona Lisa 2 supaya nggak penasaran. Cek juga Instagram ownernya di Mona Lisa 2 supaya transaksi kamu lebih aman. Mau tanya-tanya dulu juga boleh karena semua kontaknya udah saya tempelin di bawah. Hari ini kita akan menuju ke New Jersey di Amerika dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Karen Bermudez yang lahir pada tahun 1993 dan baru saja mendarat di sana pada Juni 2018. Dia diajakin sama saudaranya merantau dari Kolombia guna memperoleh kehidupan lebih baik. Karen berniat ingin menabung dan bisa berkuliah, kemudian menumpang di rumah saudaranya sambil les bahasa Inggris selama 2 bulan sebelum akhirnya memberanikan diri mencari pekerjaan. Sampai kemudian, pada bulan Oktober 2018 dikatakan Karen menemukan sebuah iklan lowongan kerja di internet untuk menjadi seorang pengasuh anak, babysitter. Kebetulan dia punya pengalaman di bidang tersebut sebelumnya di Kolombia. Dia pun melamar dan diterima kerja untuk menjaga 2 orang anak yang berusia 3 dan 6 tahun di daerah Maplewood, New Jersey yang berjarak 33 km dari New York City. Ternyata majikannya Karen adalah seorang pemilik klub stand-up komedi yang ada di New York, namanya David Kimowitz yang berusia 40 tahun. Nah, Bapak David ini juga punya 2 klub lainnya yang memang menghadirkan para stand-up komedian terkenal seperti Dave Chappelle atau juga Tracy Morgan. Ini adalah nama-nama yang familiar bagi kamu pecinta stand-up. Intinya, Bapak David Kimowitz cukup sukses dan memiliki banyak kenalan selebriti. Nah, akhirnya Karen bekerja di rumah besar keluarga Kimowitz untuk menjaga anak-anak mereka. Awal bekerja dia masih pulang pergi dari sana, jadi tidak menginap. Sampai kemudian sejak Maret 2019, sang ibu majikan yaitu Laura Kimowitz menyuruhnya untuk tinggal di rumah mereka. Selain lebih mudah, mereka juga nggak mau Karen menghabiskan uang untuk ongkos tiap harinya dan sewa rumah. Jadi niatnya ngebantu juga, dan Karen sangat senang dengan keputusan ini. Dia pun mulai tinggal di sana, namun boleh off kerja saat weekend. Pada April 2019, dikatakan salah satu saudaranya Karen memperkenalkan wanita itu dengan seorang pria berusia 27 tahun bernama Joseph Porter. Saat itu pria tersebut bekerja di pabrik mesin mobil. Antara Joseph dan Karen kemudian saling suka dan mereka pun berpacaran. Namun sayangnya setelah pacaran, justru mulai kelihatan nih aslinya si Joseph seperti apa. Dia ternyata seorang pengangguran dan suka menggunakan narkoba. Walaupun kesal, Karen tetap melanjutkan hubungan mereka. Selain karena dia cinta, si Joseph juga berjanji akan mencari pekerjaan kelak. Namun untuk sementara, dia selalu minta uang ke Karen untuk segala kebutuhannya, dan Karen selalu memberikan. Disebabkan Karen hanya punya waktu off kerja pada saat weekend, akhirnya Joseph yang biasa datang ke rumah keluarga Kimowitz tempat wanita itu bekerja.
Awalnya hanya ngobrol-ngobrol di teras rumah saat majikannya tidak ada. Jadi Ibu Laura ini juga bekerja membantu usaha suaminya dalam pengelolaan keuangan klub stand-up komedian. Makanya sambil jaga anak, biasanya Karen pacaran sama Joseph. Karena hubungannya semakin dekat dan pria itu juga selalu menjanjikan untuk menikahinya, makanya Karen semakin baik dan gak segan-segan ngasih uang buat pria itu. Karen pun memikirkan rencana gimana caranya supaya pacarnya itu bisa deket terus sama dia. Sampai kemudian pada Juni 2019, si Karen berinisiatif untuk membuat kunci duplikat rumah keluarga Kimowitz untuk diberikan kepada Joseph. Hal ini dia lakukan supaya kalau seisi rumah majikannya sudah pada tidur nih, sang cowok bisa masuk ke sana tengah malam dan mereka tidur bareng. Ya tentu saja Joseph seneng, dia bisa tidur di rumah mewah, mengambil makanan sepuasnya dari kulkas, bahkan sesekali mencuri barang dari gudang mereka. Seperti kebanyakan rumah di New Jersey, jadi mereka memang tidak punya penjaga, karena daerahnya terkenal aman dan biasa memonitoring segalanya dengan CCTV. Tapi kalau memang tidak terjadi hal yang mencolok dan berbahaya, keluarga Kimowitz jarang ngecek ke CCTV mereka. Jadi bisa dibilang, Joseph hampir tiap malam masuk ke dalam rumah mewah keluarga Kimowitz setelah semuanya tidur. Dan biasanya memang dia dan Karen melakukan hal yang aneh-aneh. Kalau majikannya bangun pagi, si Joseph bakal ngumpet dulu di kolong tempat tidur. Nanti majikannya udah pada berangkat baru dia keluar rumah. Begitu terus. Sampai kemudian, pada hari Sabtu 27 Juli 2019 saat off kerja, Karen ini mendatangi tempat tinggal Joseph tanpa memberitahu terlebih dahulu. Namun apa yang dilihatnya adalah sang cowok sedang bermesraan dengan wanita lain. Hal ini bikin Karen marah, memukul Joseph dan mengusir wanita lain itu. Ternyata si wanita tersebut melawan serta mengatakan bahwa dia adalah istri sah Joseph. Mereka bahkan udah punya anak berusia 1 tahun. Disitulah Karen ngamuk, nangis dan meninggalkan cowok itu. Perlu beberapa hari untuk Karen larut dalam kesedihannya. Dia nangis dan merasa selama ini hanya dimanfaatkan duitnya saja. 5 hari kemudian, Karen SMS ke Joseph untuk minta putus, namun pria itu ternyata nggak mau. Dia menjanjikan Karen bakal menceraikan istrinya dan menikahi wanita itu. Namun Karen udah nggak mau lagi dan bilang bahwa dia sudah punya cowok baru. Namun yang Karen takutkan adalah kunci duplikat rumah keluarga Kimowitz masih dipegang sama Joseph. Dia takut pria tersebut bakalan merampok rumah mereka. Makanya bolak-balik dia SMS ke Joseph untuk mengantarkan kunci duplikatnya. Namun Joseph selalu menolak kecuali Karen mau balikan dan meminjamkan uang sebesar $1.000 padanya. Tentu aja Karen menolak permintaannya, namun terus menyuruh pria tersebut mengantarkan kunci duplikat rumah. Hingga kemudian Sabtu 3 Agustus 2019 dikatakan saat itu seperti biasa weekend, majikannya Laura bersama 2 anak mereka menginap di rumah nenek. Sementara bos David Kimowitz tidak ikut karena lagi sedikit demam. Dia minum obat lalu tidur di kamarnya di lantai 2, sementara Karen tidur di lantai 1. Jam 2.45 pagi dikatakan Joseph masuk ke dalam rumah itu dengan kunci duplikatnya dan langsung menuju dapur mengambil pisau. Dia naik dulu ke lantai 2 dan ternyata hanya menemukan Pak David Kimowitz sendirian di kamarnya. Joseph menusuk Pak David berulang kali sampai pria tersebut menghembuskan nafas terakhirnya tanpa perlawanan. Joseph mengambil arloji milik David dan mengantonginya. Dia kemudian turun ke lantai 1 menuju kamar Karen. Saat masuk kamar Karen, dia langsung menusuk wanita itu juga. Namun kelihatannya Karen tersadar dan memberikan perlawanan. Serangan bertubi-tubi sampai lukanya cukup parah dan Joseph sempat berpikir wanita itu udah meninggal. Namun dia takut Karen masih sadar, lalu mengikat tangan, kaki, serta mulut wanita itu dengan lakban yang ditemukannya dari gudang, kemudian kabur. Ternyata Karen masih tersadar dan membutuhkan waktu 3,5 jam untuk melepas lakban di kaki dan tangannya. Jam 6.20 pagi, dia berhasil keluar rumah dan meminta pertolongan. Tetangga mereka yang bernama Kathy Canwell kemudian menelpon 911. Karena ambulans lama datang, kemudian Kathy membawa Karen ke Beth Israel Medical Center. Namun sayangnya, 1,5 jam kemudian, Karen menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut karena lukanya terlalu parah.
Menurut polisi yang mendatangi kediaman keluarga Kimowitz, sang majikan David itu meninggal langsung di lokasi kejadian. Hal ini membuat komunitas stand-up di New York merasa sedih dan kehilangan. Beruntungnya, beberapa saat sebelum kepergiannya, si Karen sempat cerita ke sang tetangga dan juga polisi siapa pelakunya. Dia bahkan sempat mengambil handphone dan memberitahukan wajah si pelaku, yaitu Joseph Porter. Polisi mendatangi pria tersebut di rumahnya, tapi nggak ada. Sampai Joseph pun ditangkap di bandara saat mau kabur ke Cancun di Meksiko dengan mengantongi uang $800 yang diberikan ibunya. Kepada polisi, Joseph awalnya tidak mengaku, namun saat diberitahu bahwa Karen masih sempat ngasih tahu bahwa dia pelakunya, dan CCTV kediaman keluarga Kimowitz juga menangkap sosoknya masuk ke sana, baru deh dia tidak bisa berkelit dan memilih untuk diam. Karena jaksa menuntutnya dengan hukuman berat jika tidak mau jujur, akhirnya pria tersebut mengakui dan cerita segalanya kepada polisi, bahwa selama ini dia sudah menikah namun juga berpacaran dengan Karen, sebab wanita itu selalu memberikan banyak uang kepadanya. Mungkin kita bertanya dari mana Karen punya uang banyak untuk dikasih kepada Joseph. Ternyata diam-diam Karen sering masuk ke kamar majikannya, mempelajari kode buka berangkas dengan menaruh kamera diam-diam. Mungkin karena Karen mengambilnya dikit-dikit, jadi majikannya nggak sadar uangnya menghilang selama ini. Yang pasti, menurut Joseph, Karen juga membuat duplikat kunci kamar majikannya untuk melakukan pencurian. Makanya dia nggak rela putus dari wanita itu. Dalam persidangan di Essex County, Laura Kimowitz menyatakan kesedihannya atas kepergian sang suami. Dia juga mengatakan selalu berpikiran positif kepada Karen yang selama ini sudah dianggapnya sebagai adik. Karena Karen itu kan pendatang dan niatnya benar-benar ingin belajar serta bekerja dengan serius. Keinginannya untuk berkuliah guna memperoleh pekerjaan lebih baik sangat didukung oleh Laura yang justru berencana akan membiayai pendidikan Karen kelak. Menurutnya, Joseph adalah orang yang telah merusak dan memberikan pengaruh buruk kepada Karen. Makanya Laura berharap pria tersebut diberikan hukuman seberat-beratnya. Sementara menurut Joseph, awalnya dia hanya berniat menghabisi Karen, namun takut ketahuan sama majikan pacarnya saat beraksi. Jadi dia menghabisi dulu majikannya supaya nggak rese kalau si Karen teriak sekuat tenaga nantinya. Sampai kemudian Hakim Nancy Civilli pun pada keputusannya bersama para juri menyatakan Joseph Porter bersalah atas tindak kejahatan tingkat 1, yaitu menghabisi nyawa David Kimowitz berusia 40 tahun dan Karen Bermudez yang berusia 26 tahun dengan sengaja dan sangat terencana. Hukumannya adalah penjara 2 kali seumur hidup tanpa boleh bebas dengan jaminan sampai kapanpun. Dalam hal ini Joseph akan dipenjara sampai usianya habis. Sementara saat ditahan, kemudian sang istri menceraikannya dan hak asuh anak mereka jatuh kepada istrinya tersebut. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling bersalah dalam kasus ini? Joseph atau Karen juga bersalah? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.